Hei, dasar bajingan kotor, kembalikan kepolosanku. Wanita cantik, dahimu memar, kepalamu dipenuhi pertanda buruk. Kau akan mengalami bencana berdarah. Dan beradi kepalamu itu. Bajingan, kaulah yang memakai beda itu di kepalamu. Wanita cantik, kau salah paham. Bukan apa yang kau kenakan. Kau seorang peramal. Kau sedang mengalami banyak nasib buruk akhir-akhir ini. Karier dan kehidupan cintamu sama-sama berjalan buruk. Tapi ada benarnya juga. Pria ini benar. Saham perusahaan anjlok. Keluargamu mendesakmu untuk menikah. Dan untuk menghilangkan stres, kamu pergi ke bar tadi malam untuk melupakan kesedihanmu. Hanya untuk diserang oleh pria ini. Nona cantik. Saya punya cara untuk membantumu mengubah nasibmu dengan cepat dan menghindari bencana berdarah ini. Apa ini? Ini dia. Masukkan benda ini ke saku Anda dan pasti akan mencegah bencana berdarah di saat-saat genting. Tapi benda ini tidak gratis, harganya mahal. Sungguh, jangan berbohong kepada saya. Percaya atau tidak, itu terserah Anda. Keberuntungan dan kemalangan tidak mengenal batas. Keduanya disebabkan oleh diri sendiri. Ini semua yang saya punya. Ambillah. Benda ini tidak bisa dilihat di bawah cahaya. Kamu harus pergi ke kamar mandi dan mengawasi gadis-gadis cantik. Maaf, kamu memaksaku menggunakan trik ini. Anggap saja uang ini sebagai pinjaman untuknya. Guru Taois Jepang itu pasti akan membayarku dengan sangat baik. Pasti. Bajingan. Orang yang disebutkan dalam pesan itu adalah dia. Tapi aku mencarinya lama sekali tadi malam. Dia tidak punya satu pun tahi lalat. Oh, keperawananku. Dewi, di mana engkau? Cepat, di mana dia? Akhirnya aku menemukannya. Nak, akhirnya aku menangkapmu. Apa kita saling kenal? Cukup omong kosong. Hari ini aku akan melumpuhkanmu. Tuanku bilang dunia di bawah gunung itu berbahaya. Tapi, mianya hancur. Sapaanmu terlalu belak-belakan. Apa kau tidak tahu apa yang kau lakukan semalam? Sialan, wanita ini mengirim orang untuk mengejarku begitu aku pergi. Mau berkelahi? Aku siap kapan saja. Astaga. Bagaimana dia bisa secepat itu? Apakah dia manusia? Apa yang sebenarnya terjadi barusan? Katakan padaku, apakah wanita itu yang mengirimmu? Wanita yang mana? Kakek, cucu, kalian memanggil. Angkat telepon dulu. Halo, oke, aku tahu. Ini ibuku. Makan malam sudah siap. Kau memanggilku pulang untuk makan malam. Hah? Ibumu dipanggil Kakak Hong. Katakan padaku, apakah Lin Qingyao yang menyuruhmu? Apa yang kau katakan? Aku tidak mengerti. Kau tidak mengatakan yang sebenarnya, ya? Kalau begitu jangan salahkan aku. Akan kukatakan padamu, tidak ada yang menyuruhku. Tadi malam, pria yang bersama Lin Qingyao, seharusnya aku. Tapi kau mendahuluiku, jadi aku kesal padamu. Apa maksudmu dengan seharusnya tadi malam adalah kamu? Aku benar-benar tidak bisa mengatakannya. Akan kukatakan padamu, sudah 13 tahun berlalu. Di mana kamu sekarang? Demi kamu, aku memperbaiki bekas luka dan tahi lalat di tubuhku. Tetapi kemarin aku menghancurkan perasaan tulus yang kusimpan untukmu. Masuklah, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Presiden Lin. Semua media besar bergegas melaporkan berita negatif tentang hilangnya keperawananmu. Presiden Lin, Anda tidak benar-benar. Jangan tanya, ceritanya panjang. Yang penting sekarang adalah segera menemukannya. Presiden Lin, siapa namanya? Saya bahkan tidak tahu namanya. Satu malam penuh gairah, saya bahkan tidak tahu namanya. Presiden, Anda bermain. Wah, itu seru. Anda bisa memeriksa informasi check-in dari tadi malam. Baiklah, saya akan segera mengerjakannya. Hanya 200 yuan, Bu Lin. Apakah itu benar-benar sepadan? Saat saya menemukannya, dia sedang mendirikan kios peramal. Saya khawatir saya membawa orang yang salah. Tidak salah, ya. Jujur saja selera presiden memang unik. Saya memanggil Anda ke sini untuk menandatangani perjanjian. Saya hanya berutang 200 yuan kepada Anda.
Menandatangani perjanjian tidak ada hubungannya dengan 200 yuan. Ini adalah perjanjian pernikahan. Perjanjian pernikahan apa? Ini pernikahan palsu. Palsu? Yah, aku lega. Aku sebenarnya ditolak. Tuan Ye, izinkan saya menjelaskan secara detail. Pertama, Anda perlu. Presiden Lin telah menandatangani kontrak pernikahan palsu. Grup Lin, kami akan secara terbuka menyatakan bahwa orang yang menghabiskan malam bersama Presiden Lin tadi, malam adalah tunangannya. Kedua, Anda tidak diperbolehkan meninggalkan sisi Presiden Lin selama 3 bulan ke depan tanpa izin. Dan Anda harus mengikuti pengaturan Presiden Lin dalam segala hal. Tuan Ye, apakah Anda keberatan? Omong kosong, tentu saja saya keberatan. Guru surgawi ini telah turun dari gunung dengan tanggung jawab yang berat dan tidak punya waktu untuk pernikahan palsu. Kita hidup di era apa? Guru surgawi? Orang ini agak kekanak-kanakan. Tuan Ye, kejadian semalam telah memberikan dampak negatif yang besar pada Presiden Lin dan seluruh grup Lin. Kami harap Anda dapat memberikan kompensasi atas kesalahan kemarin. Mengapa saya harus memberikan kompensasi? Semalam dia jelas-jelas merayu saya dan saya tetap yang dirugikan. Hei Tuan Lin, apa kau percaya padanya? Aku. Siapa lagi yang akan kupercayai? Aku Lin Junlong. Kakek, kenapa kau datang ke perusahaan sendiri? Dengan kejadian sebesar ini, bagaimana mungkin aku tidak datang? Kakek, lihatlah reputasi keluarga Lin. Dia benar-benar mempermalukan kita. Kakek mempercayakan seluruh bisnis kepadamu, dan lihat apa yang telah kau lakukan. Apa kau pikir kau telah berbuat baik kepada kakek? Ah, itu pria dari tadi malam. Kakek, astaga, dari mana datangnya pemuda yang delusional ini? Kakak, bagaimana kau bisa memilih orang seperti itu? Kau benar-benar membawa kehormatan bagi keluarga. Wanita, kau telah menghina gelar guru surgawi. Minta maaf padaku. Kau berani memukulku. Beraninya kau. Kakek, dia memukulku. Yulan, cepat panggil petugas keamanan untuk menangani ini. Bajingan, aku ingin mengklarifikasi sesuatu dengan semua orang. Tadi malam, Lin Keyao dibius. Itulah sebabnya dia melakukan apa yang dia lakukan. Apa? Dibius. Ulangi lagi. Sejujurnya, aku tidak punya waktu untuk ikut campur dalam urusan keluargamu. Tapi, wanita jahat ini membuatku jijik. Dia menyewa seseorang untuk membius Lin Qianyao. Mencoba menjebaknya karena telah menjebaknya dalam persaingan saudara kandung. Bukankah itu dramatis? Tidak. Justru Lin Qianyao yang menyewanya untuk menjebakku. Kakekku, kau harus membelaku. Bukti apa yang kau punya untuk ini? Aku punya video di sini. Izinkan aku menunjukkannya kepada semua orang. Tragedi apa ini? Cucuku, ini kesalahanku. Aku hampir salah paham. Kakekmu akan mengganti kerugianmu. Kakek, bukan berarti aku menyesal, kakek. Aku baik-baik saja. Seseorang, tolong kendalikan kanker keluarga ini dan biarkan hukum menghukum bajingan jahat ini. Kakek, aku salah, aku terkena sihir. Maafkan aku kali ini. Junyao, kakak. Maafkan aku atas semua tahun-tahun kita sebagai saudara perempuan. Maafkan aku kali ini. Kumohon. Hehe. Siapa yang akan mengembalikan kesucianku? Bajingan, jangan pergi. Kita masih punya urusan yang harus diselesaikan. Kau bilang kau 3 tahun lebih tua dariku, jadi aku harus memanggilmu kakak. Tapi, di mana kau sekarang, kakak? Aku sudah mencarimu dengan susah payah. Ah, Tuan Ye, urusan kita belum selesai. Ayo, masuk ke mobil. Ku bilang, apakah kau akan berhenti? Aku tidak akan pergi, ikut aku. Hei, tunggu, lepaskan dulu. Oke, hehe, anak baik. Semua kubis yang enak di dunia telah dirusak oleh babi. Bisakah seseorang memberitahuku di mana letak kesalahanku? Aku telah diserang. Apa kalian berdua tidak tahu cara merawat hewan kecil? Bisakah kalian berhenti menatapku seperti itu? Apakah kalian belum pernah melihat pria tampan sebelumnya? Kurasa kalian seperti binatang buas. Jika kalian terus bertingkah aneh,
Aku tidak punya waktu untuk bermain-main dengan kalian. Aku masih harus mencari Dewiku. Meskipun aku melakukan kesalahan padanya tadi malam, hatiku masih bersamanya. Aku percaya dia akan memaafkanku. Dasar bajingan. Berapa banyak gadis yang sudah kau tipu? Apa maksudmu? Aku sudah bilang aku masih perawan. Tidak, kau lebih seperti seorang ahli. Kenapa? Karena kau mengemudi dengan sangat baik. Kemampuan mengemudiku mungkin hanya rata-rata. Aku baru dapat SIM beberapa tahun yang lalu setelah sekali menuruni gunung. Aku belum banyak mengemudi. Apakah pria ini benar-benar tidak mengerti? Atau hanya berpura-pura? Karena kamu punya SIM, antar aku saja. Dan ngomong-ngomong, penuhi perjanjian pernikahan palsu kita. Tidak mungkin. Kalau terjadi sesuatu, aku benar-benar ada urusan. Selama 3 bulan ke depan, kamu akan menjadi sopirku. Aku akan memberimu gaji setara dengan wakil presiden perusahaan 200.000 sebulan. 200.000 sebulan? Apakah ini sugar daddy, garis miring sugar baby legendaris? Benar, sugar daddy, sugar baby. Kamu akan menjadi sopirku. Bagaimana? Setuju. Tentu saja, uang tidak masalah. Aku ingin mengemudikan mobilmu. Oh, ngomong-ngomong, kau akan tinggal bersamaku untuk sementara waktu. Apa? Apa kau tidak khawatir aku akan berubah menjadi monster lagi? Kakak, kau terlalu banyak berpikir. Kau punya 2 pengawal. 2 pengawal itu bukan apa-apa. Bahkan 20 pengawal pun tidak akan membantu. Oh Tuan Ye, kalau aku ingat dengan benar, Anda selalu membawa pembalut wanita. Kau berbohong padaku. Pikiranmu pasti kacau. Kau salah. Pembalut itu diam-diam diambil dari tasmu. Jika kau tidak percaya, kembalilah dan hitung. Seharusnya ada 1 yang hilang. Li Qingyang, dasar bajingan. Jika aku tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, aku benar-benar tidak akan percaya ada orang yang bisa begitu teguh pendiriannya. Saudari Lan, ada apa? Presiden Lin, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Pagi-pagi sekali, Jiang. Tuan, Jiang menerobos masuk ke perusahaan kami bersama sekelompok orang yang tampak mengancam. Saudari Lan, tenanglah, aku akan segera ke sana. Baiklah, lain kali kau mengendarai mobil rongsokan ini lagi, gajimu akan kupotong. Hei, mobil lambat, kenapa kau memotong gajiku? Dasar pelit. Tuan Jiang, apa yang membawamu kemari sepagi ini? Lin Jiao, apakah kau mempermainkanku? Aku menginvestasikan 1 miliar di Lin Group hanya untuk menikahimu. Tetapi, kau malah menggantikanku dengan seorang gigolo. Tuan Jiang, Anda perlu memahami 2 hal. Pertama, Anda adalah tunangan saya, sesuatu yang tidak pernah saya setujui secara lisan. Kedua, Anda mengatakan Anda menginvestasikan 1 miliar di keluarga Lin. Saya bahkan belum melihat sepeser pun, jadi tolong jangan menggunakan pemerasan moral. Oke, Anda ingin saya berinvestasi, kan? Kalau begitu, mari kita bicarakan investasi hari ini. Baiklah, Tuan Jiang. Akhirnya Anda bersedia membicarakan hal-hal serius. Tapi, saya punya 1 permintaan. Anda harus datang ke klub kacang. Saya akan berbicara dengan Anda tentang investasi di sana. Saudari Lan, tepatnya di mana klub kacang itu? Bukan, di tempat ini. Kirimkan alamatnya ke ponsel saya. Terima kasih. Mengapa Anda membutuhkan alamatnya? Ini sangat penting. Jangan melakukan hal-hal gegabah. Tuan Jiang, kita sedang membicarakan kerjasama bisnis. Mengapa kita harus berbicara di kamar tidur? Presiden Lin, tahukah Anda mengapa klub pribadi kacang ini disebut kacang? Tuan Jiang, saya sudah melakukan seperti yang Anda katakan. Sekarang, bisakah kita membicarakan semuanya dengan baik? Presiden Lin, jangan terlalu tertutup. Mari kita minum dulu. Dengan begitu, kita akan lebih bersemangat saat berbicara. Saya berharap kerjasama kita berjalan lancar. Kerjasama yang menyenangkan. Cantik, seorang pahlawan wanita. Tuan Jiang, anggur ini. Hehehe, ya seperti itu.
Tonjolkan sedikit lagi semangatnya. Ya, sangat bagus. Efek visualnya tidak buruk. Lihat ke kamera dan tersenyum. Dia mencari kematian. Hentikan Jiang. Aku sudah merekam semuanya. Melihat sikapmu yang tulus, aku akan memberimu segelas anggur merah. Aku akan menambahkan sedikit obat penenang untukmu. Minumlah. Hehehe. Obat penenang tidak ada, saudaraku. Kali ini kau menanamkan sajak mulut Danzu, mengucapkan kebenaran, menerima kata-kata dewa ular, tatanan yang benar, menghubungkan kehidupan, memelihara jiwa. Jangan terlalu bersemangat. Katakan padaku, anggur jenis apa yang baru saja kau berikan kepada Lin Jianyao untuk diminum? Itu anggur campuran dengan kadar alkohol yang ditingkatkan dan ditambahkan zat halusinogen untuk membuat orang mabuk. Baiklah, apa rencanamu terhadap Lin Jianyao? Lin Jianyao, dia terlalu cantik. Aku akan berhenti dan bicara nanti. Tapi, kau begitu kotor, tamparan terlalu ringan. Katakan padaku, apakah kau ingin menggunakan anggur campuran itu untuk membuat Lin Qianyao mabuk dan mencoba memanfaatkannya? Bagus, kau sendiri yang mengakuinya. Yah, kau terlalu licik. Aku hanya tidak mengerti. Bukankah Lin Qianyao tahu bahwa kau begitu licik? Dia seharusnya tahu dia tidak punya pilihan lain. Aku menggunakan skema untuk menurunkan nilai saham Lin Group. Jika ini terus berlanjut, Lin Group akan runtuh sepenuhnya. Hanya aku yang bisa menyelamatkan Lin Group. Ingin menguasai Lin Group dan juga ingin memiliki para wanitanya. Kau telah merencanakan dengan cermat untuk mendapatkan kekayaan dan kecantikan. Kau benar-benar luar biasa. Ye Qingyang, apa yang kau lakukan di sini? Kau sudah bangun. Aku sudah menunggumu sejak lama. Minggir, aku harus masuk dan melihat cucuku. Kakek, anak bodoh, kau tidak diintimidasi kan? Hampir terlambat, untungnya dia ada di sana. Oh, anak muda keluarga Linku, seharusnya berterima kasih padamu. Dengan sepatutnya. Tak perlu sopan santun, kakek. Ye Qingyang memukul Jiang. Investasi Zhenlong mungkin gagal. Mungkin ini takdir keluarga Linku. Tak perlu menyesal. Kedengarannya bagus, tapi Tuan Tualin sudah menyerah. Oh, ini Tuan Shen. Bagaimana bisa Anda merepotkan keluarga Lin? Hahaha. Orang-orang grup Lin Anda membuat masalah di klub kacang saya. Anda harus memberi saya penjelasan. Atau saya akan memanggil wartawan untuk membongkar kebohongan Anda. Tuan Shen, cepat panggil wartawan. Saya tidak sabar. Siapa Anda? Hehehe. Dengan orang aneh seperti Anda di keluarga Lin, grup Lin hanya akan mati lebih cepat, membuat masalah di wilayahku, dan bahkan berani berdiri dan berteriak. Grup Linmu terlalu arogan. Panggil semua wartawan sekarang. Semakin banyak semakin baik. Suruh mereka datang cepat dan katakan grup Lin terlibat skandal besar. Tuan Shen, karyawan Anda melakukan kesalahan karena manajemen bos yang buruk. Saya minta maaf kepada Anda. Mohon maafkan saya. Apakah permintaan maaf saja cukup? Anda harus berlutut dan bersujud 3 kali di depan umum. Jangan berlutut. Pria ini tidak boleh berlutut. Saya di sini hanya untuk melakukan 3 hal. Anda melenceng dari topik. Apa maksudmu? Wartawan, datang dan lihat. Sopir dari Lin Group menyerang tamu saya dan menunjuk jari ke arah saya sambil menghina saya secara verbal. Teman-teman media, tolong bela saya. Apakah Anda korbannya? Ya, dendam apa yang Anda miliki terhadapnya sehingga dia menyerang Anda? Saya tidak punya dendam terhadapnya, namun dia datang dan memukul saya. Mengapa Anda memukul korban? Pertama, lihatlah. Saya sangat kesal padanya. Apakah dia benar-benar begitu terus terang di depan media? Kalian semua mendengarnya. Orang-orang dari Lin Group sangat arogan. Apakah tidak ada hukum atau keadilan? Saya punya video di sini. Lihatlah. Saya punya banyak trik licik. Saya akan bergabung dengan konglomerat besar untuk membeli dan menjual saham Lin Group secara gila-gilaan. Saya ingin merebut saham keluarga Lin. Aku ingin merebut para wanita keluarga Lin.
Bagaimana menurutmu? Menarik, bukan? Aku tahu kalian akan menyukai karyaku. Teman-teman media, terima kasih atas kerja keras kalian. Ada sesuatu yang sangat aneh tentang kejadian hari ini. Ada yang mencurigakan di sini. Ini belum selesai. Kau dan keluarga Lin bisa membalas dendam atas apa yang telah kalian lakukan. Aku sudah tidak peduli lagi, Shan Yunhai. Bukankah kau baru saja menyuruhku berlutut? Baiklah, aku akan berlutut untukmu sekarang. Cukup. Aku harus patuh pada gurumu. Kau tidak mengerti. Meskipun Presiden Jiang dan aku berteman, aku benar-benar tidak menyangka dia akan menjadi orang seperti ini. Sungguh tak terduga, hahaha. Aku sarankan kita serahkan ini ke polisi, hahaha. Anak muda, kau telah membantu keluarga Lin 2 kali berturut-turut. Keluarga Lin sangat berterima kasih padamu. Kau terlalu baik, bukan apa-apa. Malam ini aku mengadakan pesta perayaan. Kau harus hadir, anak muda. Aku ingin berterima kasih padamu dengan sepatutnya. Terima kasih. Oke. Oh, kau bau alkohol. Aku harus mandi. Kau tidak boleh naik ke atas dan mengintipku saat aku mandi. Tentu saja aku tidak akan mengintip. Kalau aku mau melihat, aku akan lihat secara terang-terangan. Lin Zhenyao, cepat turun. Junyao, kudengar kau sudah punya tunangan. Jadi aku harus mengumpulkan keberanian untuk mendekatimu. Kuharap kau memberiku kesempatan, Mas Cheng. Siapa yang membiarkanmu masuk? Apakah pelayanmu yang membiarkanku masuk? Apa kau buta? Kau pelayannya. Seluruh keluargamu adalah pelayan. Keluar. Aku tidak menyukaimu, Presiden Lin. Kau benar-benar menawan. Seseorang bahkan datang untuk mengejarmu. Dan itu hanya kesalahan seseorang karena membukakan pintu untuknya. Apakah dia hanya sopirmu? Aku merasa hubungan kalian lebih dari sekadar persahabatan. Dia bukan tunanganmu, kan? Benar, dia tunanganku. Hahaha, Junyao, apa kau bercanda? Orang desa macam apa dia? Selera macam apa engkau? Pergi sana. Kaulah orang desa. Tunggu saja, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Hahaha. Masuk ke mobil. Apa yang kau lakukan di sini? Apa kau datang ke sini hanya untuk melihatku mempermalukan diri sendiri? Kau terlalu banyak berpikir. Aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu. Dasar sampah. Kakek memintaku menjemputmu untuk jamuan perayaan grup Lin. Jika bukan karena kata-kata kakek, kau tidak akan pernah punya kesempatan untuk duduk di kursi penumpangku seumur hidupmu. Aku bisa saja menyetir sendiri. Aku tidak butuh kau menjemputku. Sumpah, suatu hari nanti kau dan ibumu yang tua dan pelit itu akan diusir dari grup Tianma. Baiklah, aku akan menunggu hari itu. Bajingan, kenapa kau sangat membencinya? Apa latar belakangnya? Dia tuan muda grup Tianma. Alasan dia menggangguku adalah pertama karena dia menginginkan kecantikanku. Dan kedua karena nilai pasar grup Lin sangat tinggi saat itu. Dan keluarga Ma ingin. Kurasa dia mengganggumu terutama karena poin kedua. Dasar bajingan, apakah kecantikanku tidak berharga di matamu? Kakak Ma, ini cucuku, Lin Zhao Yao. Kakek Ma, bagus, bagus. Cucu kakak Lin secantik malaikat. Dengan temperamen yang luar biasa. Benar-benar lambang emas keluarga Lin. Haha, kakak Ma, kau menyanjungku. Sebenarnya, ada satu orang lagi yang ingin saya perkenalkan hari ini. Dia adalah seorang dermawan keluarga Lin. Oh, seorang dermawan keluarga Lin. Pasti bukan orang biasa. Kakek Lin, kenapa orang yang akan kakek perkenalkan belum juga datang? Membuat banyak orang menunggunya. Dia benar-benar bersikap angkuh. Ye Qingyang, kenapa dia belum juga datang? Dia parkir di garasi. Siapa yang menggambar tempat parkir ini? Bukankah ini sengaja mempersulitku? Apa yang kau lakukan? Jamuan makan akan segera dimulai. Kami menunggumu. Gambar garis parkir ini sengaja mempersulitku. Tunggu sebentar lagi. Kamu baru bangun, aku malas sekali. Halo semuanya. Kapan pestanya akan dimulai? Aku lapar sekali.
Kakek Lin, kenapa tidak memperkenalkan Tuan Ye ini kepada semua orang secara detail? Kita semua ingin bertemu dengannya. Sejujurnya, Ye Qingyang tidak punya latar belakang apapun. Dia hanya seorang sopir untuk grup Lin. Benarkah kita harus makan di meja yang sama dengan sopir rendahan seperti dia? Ya, begini. Ye Qingyang, meskipun seorang sopir untuk perusahaan kita, adalah orang yang mengubah keadaan bagi keluarga Lin. Keluarga Lin kita harus berterima kasih padanya dengan sepatutnya. Setahu saya, Tuan Ye Qingyang ini bukan hanya sopir Lin Junli, tetapi juga tunangan Lin Junyang. Mengapa jamuan makan belum dimulai? Perutku keroncongan. Hahaha, Tuan Ye, ini jamuan makan di hotel, bukan pesta desa. Jadi tidak ada istilah memulai jamuan makan segera. Mohon pengertiannya, Tuan Ye. Oh, begitu. Anda harus memperhatikan ini. Minum air es, ya. Apakah Anda membicarakan saya? Mata saya merah, hidung saya ungu tua. Itu Anda, Tuan Ye. Bisakah Anda menjelaskannya lebih lanjut? Apakah Anda mengalami kegelisahan dan insomnia di malam hari? Apakah Anda hiperaktif, mudah tersinggung, dan mudah marah di siang hari? Apakah Anda sesekali merasa panas di dalam tubuh? Ya, gejala saya semakin parah dalam beberapa bulan terakhir. Jika Anda ingin mempertahankan kondisi ini, Anda perlu minum 5 liter air es 0 derajat setiap hari. Apakah ada cara untuk menyembuhkannya sepenuhnya? Untuk menyembuhkannya sepenuhnya, Anda perlu menemukan akar penyebabnya. Tuan Ye, tolong lakukan yang terbaik. Jika Anda dapat menyembuhkan penyakit saya akan membalas budi Anda dengan sangat baik. Haha, apakah Anda pikir saya akan peduli dengan uang Anda? Tuan Ye, apakah Anda benar? Apakah itu gedung kantor Anda? Ya, itu gedung kantor saya yang baru dibangun. Pakar Feng Shui yang memeriksa bangunan Anda sebelumnya cukup mumpuni. Tentu saja, saya tidak peduli siapa yang mempekerjakannya. Saya hanya menemukan akar masalah Anda. Orang ini membaca buku tentang penyebab masalah di bangunan Fangke dan menemukannya. Tuan Ye, bolehkah saya bertanya bagaimana penyakit saya muncul? Begini, bangunan Anda menghadap selatan, diapit gunung, dan memiliki bagian depan yang datar. Lokasi yang benar-benar menguntungkan untuk mengumpulkan kekayaan. Namun, karena bangunan tersebut melengkung, ia menyerap energi matahari yang berlebihan tanpa saluran keluar atau pengisian ulang. Seiring waktu, ini menciptakan ketidakseimbangan yin dan yang tidak hanya menyebabkan terbakarnya kekayaan Anda, tetapi juga menyebabkan penyakit kronis bagi pemilik bangunan. Omong kosong, apakah Anda pikir pakar Feng Shui saya bahkan lebih buruk daripada Anda? Berhentilah mengoceh omong kosong dan menyebarkan kebohongan. Jika Anda begitu mampu, tunjukkan buktinya. Bukti apa yang Anda inginkan? Penyerapan energi matahari yang berlebihan ini kemungkinan besar menyebabkan bahaya kebakaran. Bukankah ini menakjubkan? Gedung perkantoran ini secara misterius telah mengalami 2 kebakaran sejak dibangun dan penyebabnya masih belum ditemukan. Tuan Ye, Anda benar-benar jenius. Oh, sialan, Tuan Tang, ahli Feng Shui yang saya pekerjakan benar sekali. Jangan percaya padanya. Tuan Ye, bangunan ini menghabiskan puluhan juta untuk dibangun. Saya tidak bisa begitu saja merobohkannya. Apakah menurut Anda ada cara lain untuk memperbaikinya? Ada cara sederhana. Mohon sarannya, Tuan Ye. Oh, perutku yang malang, aku belum makan siang. Cepat-cepat, Tuan Lin, sudah waktunya. Ya, hahaha. Kalau begitu, ayo kita mulai pestanya. Haha, kapan kau berencana menikah dengan Qingyang? Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Aku belum cukup bersenang-senang. Berapa umurmu? Aku sudah memutuskan kita akan menikah bulan depan. Aku akan menyapa semua orang sekarang. Datanglah ke pernikahan bulan depan. Kakek, jangan. Sejujurnya, aku dan dia. 3 bulan setelah pernikahan palsu itu, kami berpisah.
Anak muda zaman sekarang benar-benar bermain-main. Sebelum pesta berakhir, aku pergi lebih awal untuk mengemudi, untuk mempermalukan Lin Junyao. Keterampilan mengemudi adalah sesuatu yang perlu kupelajari dengan benar. Apa kau gila? Kenapa kau menghentikan mobilku? Apa kau ingin mati? Halo Tuan Ye, apa yang membawamu untuk menghentikan mobilku? Keterampilan Tuan Ye. Luar biasa, aku sangat mengagumimu, jadi aku ingin berteman denganmu. Jangan bertele-tele, aku tidak punya waktu untuk disia-siakan. Aku masih perlu berlatih mengemudi, karena itu, aku akan langsung saja. Aku ingin meminta Guru Ye untuk memeriksa kakekku. Dia agak kurang sehat akhir-akhir ini. Mayung Guo, aku hanya melihat wajahnya. Tidak ada yang salah dengannya. Lebih tepatnya, ada masalah dengan tempat tinggalnya. Masalah apa? Sebuah bayangan menghantuinya. Kakekku tinggal di rumah leluhur keluarga Ma, dan setiap tengah malam ada energi yang aneh. Sebuah lubang mengetuk pintu. Sungguh menakutkan. Sebuah bayangan mengetuk pintu di tengah malam. Kakekmu. Jika kau tidak melakukan kesalahan apapun, apa yang kau takutkan? Kau tidak benar-benar ingin aku pergi ke hotel bersamamu untuk percakapan mendalam sebelum kau membantu kakekku, kan? Hei, kenapa kita tidak memesan hotel sekarang? Ye Qingyang, apa yang kau lakukan? Kau menjadi begitu cakap, bahkan diam-diam mencari wanita lain di belakangku. Dia bilang kampung halamannya berhantu, dan sebagai pendeta Taois, sudah menjadi tugasku untuk mengusir roh jahat. Ye Qingyang, apa kau tidak punya rasa tanggung jawab? Kau tidak hanya mewakili dirimu sendiri, kau juga mewakili calon menantu keluarga Lin, dan kau mewakili namaku, Lin Juyao. Oke, kau benar. Aku akan lebih berhati-hati di masa depan, setidaknya untuk 3 bulan ke depan. Apa yang kau lakukan di sini? Bukankah kau seorang pendeta Taois? Kemampuan meramalmu pasti luar biasa, kan? Bagaimana kau bisa menyebutnya luar biasa? Sungguh luar biasa. Baiklah, beri aku ramalan, aku akan membayarmu. Apakah menurutmu pendeta Taois ini tipe orang yang tunduk pada uang? 300. Oke, aku hanya ingin beristirahat sehari agar bisa meramal nasibmu. Cepat. Apa yang kau katakan tadi? Apa yang kau ingin aku ceritakan? Kehidupan asmaramu. Jelaskan secara spesifik. Aku pernah naksir seorang anak laki-laki waktu masih sangat muda. Aku tidak tahu apakah kami ditakdirkan untuk bersama di kehidupan ini. Aku tidak tahu apakah dia akan menjadi calon suamiku. Apakah kau tahu nama dan tanggal lahir anak laki-laki itu? Tidak. Hei saudari, ini tidak akan membuatku bingung. Tulis tanggal lahirmu di selembar kertas, dan aku akan meramalmu. Aku akan tahu hampir semua hal tentang kehidupan cintamu. Daymastermu adalah Gui air, dengan elemen perwira dan segel yang harmonis. Kamu memiliki takdir seperti angin seberat 7/10. Tetapi, karena garis karirmu terlalu kuat, itu bertentangan dengan kehidupan cintamu. Seringkali jodohmu ada di sana, tetapi kamu sama sekali tidak menyadarinya. Jadi, apakah jodohku ada di sini sekarang? Jodohmu ada di sini, dan dia sangat dekat denganmu sekarang, mungkin bahkan tepat di sampingmu. Apakah kamu sedang membicarakan dirimu sendiri? Cara mendekati perempuan seperti ini sudah sangat kuno. Semuanya dalam radius 100 meter, ada 2 pengawal di lantai atas. Omong kosong tuan, aku lelah, aku akan naik ke atas untuk tidur. Pokoknya, aku serius. Siapa yang mengizinkanmu naik ke atas? Area aktivitasmu hanya di lantai 1. Kenapa kamu bisa berkeliaran di seluruh gedung, sementara aku hanya boleh di lantai 1? Itu aturannya. Tidak ada alasan lain, mengerti? Apa kamu tidak bisa bicara dengan sopan? Apa kamu pantas diperlakukan dengan sopan oleh kami? Dasar gigolo, dasar parasit. Tui. Kamu akan menyesali perbuatanmu hari ini. Lagi pula hari ini aku akan naik ke atas. Aku akan lihat siapa yang bisa berbuat apa-apa padaku. Ada apa dengan keributan ini? Tidurlah lagi.
Anak ini bersikeras naik ke atas. Kami berdua tidak akan membiarkannya. Ye Xingyang, ada apa denganmu? Aku tidak terlalu memikirkannya. Naik ke atas adalah penghinaan bagiku oleh mereka berdua. Da Fei, Xiao Fei, kalian berdua, bicaralah lebih lembut. Ya, mereka berdua seperti habis makan kotoran. Kau baik-baik saja, baik-baik saja. Ye Xingyang, mereka adalah pengawal pribadiku. Jika kau berdebat dengan mereka, kaulah yang akan menderita. Seandainya aku bertindak tadi, aku bisa saja memukulinya sampai babak belur hingga dia tidak akan mengenali ibunya sendiri dalam 5 detik. Haha, aku bisa saja membuatnya berlutut dan memanggilku ayah dalam 3 detik. Aku bisa saja... Sial, aku tidak bisa memastikan apakah aku akan membiarkanmu naik atau tidak. Apa kau mengerti? Jangan menghalangi jalanku. Lin Xiao dalam bahaya. Apa yang kau lakukan di kamarku? Oh, aku datang untuk melihat apakah kau sudah tidur. Aku sudah tidur. Keluar. Teman, jangan gegabah. Bahkan jika kau membunuh Lin Jianmei, kau tidak bisa lolos. Kau keluar atau kita. Mari kita bicara baik-baik. Tenanglah sedikit semuanya. Saudara ini pasti juga di sini untuk uang. Lin Qiao adalah presiden sebuah perusahaan besar. Berapa gaji yang Anda berikan kepada karyawan Anda? Dia bisa membayar 2 kali lipat. Presiden Lin, bukankah begitu? Ya, saya bisa memberi Anda 2 kali lipat. Ini bukan soal uang. Hari ini, saya akan membiarkan Anda pergi setelah membunuh Lin Qiao. Atau saya akan membunuh Lin Qiao dan kita akan bertarung lagi. Kau pilih temanmu sendiri. Dengan kecepatanku, kau tak bisa melukai Lin Qiao sedikit pun. Jadi kau harus menghargai kesempatan bernegosiasi yang kuberikan sekarang. Bah, konyol. Secepat apapun kau, senjataku lebih cepat. Kau membuatnya menangis, jadi kau tak punya kesempatan. Ini pertama kalinya aku melihat orang yang begitu sok. Kumpulkan mayat-mayat itu. Ayo saksikan pertarungan dan bersenang-senanglah. Jangan menangis lagi. Jangan takut, aku tidak akan membiarkan dia menyakitimu. Jangan takut, aku tidak akan membiarkan mereka menemukanmu di sini. Kita berjuang untuk hidup kita. Tapi apa yang kau lakukan? Kalian sangat kuat. Tentu saja kalian harus berada di garis depan. Maju terus. Aku bangga padamu. Mengendap-endap tidak dihitung sebagai keahlian. Jika kau mampu, lawan aku dengan adil. Lawan aku dengan adil, aku takut kau tidak berhak. Apa? Kau terlalu sombong. Apa yang kau katakan? Apa yang kau lakukan, nak? Apa yang kau pikir aku mempermainkanmu? 5 organ dalam misterius. Dengarkan perintahku. Tubuhku tidak enak. Aku tidak bisa mengendalikan diri. Kakak, bukankah targetmu Lin Jingyao? Kami takut padamu, oke? Bisakah kau melepaskan kami berdua? Oh, hahaha. Kakak, kumohon. Aku mengakui kekalahan. Aku bukan tandinganmu. Kumohon lepaskan aku. Kita pura-pura tidak melihat apapun hari ini. Kumohon lepaskan kami. Da Fei, Xiao Fei, aku sudah memperlakukan kalian dengan sangat baik. Kalian berdua lebih buruk daripada babi dan anjing. Aku akan memberi kalian kesempatan untuk menebus kesalahan. Katakan padaku, siapa yang mengirim kalian? Apa yang terjadi padanya? Dia sangat keras kepala. Dia menggigit lidahnya dan bunuh diri. Kalian berdua pengawal yang tidak tahu berterima kasih. Apakah kalian masih menginginkanku? Aku akan kembali ke bawah. Aku akan kembali ke bawah. Haruskah aku menelepon 120 untuk kalian? Kakekku tiba-tiba sakit parah dan kondisinya sangat serius. Jika kau bisa membantu kakekku melewati krisis ini, aku bisa menyetujui apapun yang kau minta. Di mana kau? Aku datang sekarang juga. Mary, jam berapa sekarang? Kau masih berkeliaran saja. Jangan membuat tuduhan palsu. Aku sedang berusaha mencari cara untuk menyelamatkan kakekku. Mencari cara. Ide bagus. Apa yang bisa kau pikirkan? Aku sudah mengundang Tuan.
Siapa yang membiarkanmu masuk ke kamar tidur kakekku? Keluar. Apa kau pikir aku ingin datang ke sini? Jika bukan karena Mary. Sekalipun kau menggendongku di tandu, aku tidak akan datang. Hahaha. Ye Qingyang, kami anggota keluarga Ma tidak semudah kau tertipu seperti yang kau kira. Hei, pemuda ini belum tentu bisa diandalkan. Mali, kondisi kakekmu sangat serius sekarang. Kau sama sekali tidak bisa bercanda seperti ini. Zhang Tianqi ada di sini. Zhang Tianqi ini adalah keturunan generasi ke-137 dari Zhang Daoling. Aku harus meminta banyak orang untuk mengundangnya. Kali ini, orang tua itu selamat. Kita benar-benar berhasil mengundang guru ini di saat yang genting. Si Cheng, lihat, inilah Tianqi sejati. Tianqi omong kosong macam apa kau ini? Karena kau sudah menemukan orang lain, mengapa kau masih mengundangku? Apa ini? Apa maksudmu, Guru Zhang? Kau tidak tahu, anak ini hanya tahu cara melakukan feng shui. Dia hanya di sini untuk bersenang-senang. Dia sama sekali tidak memiliki keahlian sepertimu. Dia bahkan tidak layak untuk membawakan sepatumu. Katakan padaku, ada apa dengan orang tua itu? Beberapa hari yang lalu, kakekku bilang rumah leluhur itu berhantu. Karena dia sering mendengar suara ketukan di pintu di tengah malam. Ketika kakekku keluar untuk memeriksa, dia tidak menemukan siapapun. Oh iya, setiap kali dia melihat jejak tangan berdarah di pintu. Jika kau memeriksanya sekarang, kau masih bisa melihatnya. Tulis tanggal dan waktu lahir orang tua itu di selembar kertas. Oh tidak, Tuan Zhang, ada apa? Orang tuamu sedang mengalami tahun sial, dan dia ada di sini. Desa pegunungan terpencil itu diselimuti energi yin dan telah dihantam oleh roh jahat. Setiap malam, hantu pendendam mengetuk pintu, berusaha mengambil nyawa. Aduh, apa yang bisa kita lakukan? Menurut pendapat saya yang rendah hati, satu-satunya cara untuk menyelamatkan orang tua itu adalah dengan menukar setengah kultivasi saya dengan hantu pendendam itu. Namun, saya tidak berani mengatakan apakah itu akan berhasil. Guru Zhang, bagaimana Anda bisa menerima untuk menghabiskan setengah kultivasi Anda? Sayangnya, tugas seorang kultivator adalah menyelamatkan semua makhluk hidup. Saya tidak akan ragu untuk meminta uang, tapi itu akan membutuhkan biaya. Tuan Zhang, uang bukanlah masalah. Jika Anda bisa menyelamatkan kakek saya, kami mampu membayar berapapun harganya. 60 juta. Tentu saja, kami akan menyelamatkan kakek saya. Tetapi, saya agak kekurangan uang akhir-akhir ini. Semua orang tahu Mary adalah yang terkaya, dan kakek paling menyayanginya. Dia harus menyumbang 40 juta dari 60 juta. Masih Cheng, jangan mengarang cerita. Semua uang yang saya hasilkan sudah diserahkan kepada keluarga. Kita sudah punya beberapa mobil mewah. Siapa paman dan para tetua? Bukankah menurut kalian dia seharusnya menyumbang bagian terbesar? Menurut saya, Mary seharusnya menyumbang setidaknya setengahnya. Si Cheng mempekerjakan orang, jadi Mary harus menyumbangkan lebih banyak uang. Tidak masalah. Hei, semuanya, dengarkan aku baik-baik. Dengarkan baik-baik, kalian anggota keluarga Ma adalah sekelompok idiot. Siapa yang kau sebut idiot? Mali, apakah temanmu itu gila? Apakah tidak ada seorang pun di keluarga Mamu? Bisakah kau tahu dia penipu? Dasar bocah, apa maksudmu? Haha, Tuan Zhang, kau bisa menipu keluarga Ma, tapi kau tidak bisa menipu aku. Penyakit Tuan Tua, Ma jelas tidak ada hubungannya dengan hantu. Kaulah yang membuat masalah. Ye Qingyang, kau menghina keluarga Ma dan memfitnah Tuan Zhang. Aku bisa menuntutmu atas serangan pribadi dan pencemaran nama baik. Haha, kau pikir aku bodoh? Kau bahkan menyeret keluarga Ma ke dalam masalah ini. Seberapa bodohnya kau sebenarnya? Apa? Jika kau tidak mencoba menghemat uang Mali, kau pikir aku akan repot-repot dengan kekacauan ini? Tolong Tuan Ye, jelaskan kepada kami. Ini bukan hantu tengah malam yang mengetuk pintu.
Ini adalah penipuan yang disebut penipuan kelelawar. Mantra kelelawar adalah taktik menipu yang digunakan oleh para penipu. Pada tengah malam, mereka mengoleskan darah belut di pintu target untuk menarik kelelawar dari pegunungan terdekat. Kelelawar mematuk pintu, menciptakan ilusi hantu yang mengetuk di tengah malam. Jika orang tersebut membuka pintu, kelelawar akan berhamburan. Bahkan setelah pintu ditutup, kelelawar akan kembali dan terus mematuk, menyebabkan orang tersebut mengalami gangguan mental dan penyakit serius. Orang yang melakukan tindakan ini kemudian berpura-pura sebagai pendeta Taois, dengan sengaja membocorkan informasi kontaknya kepada keluarga target. Keluarga itu meminta pendeta untuk datang dan melakukan ritual untuk menghilangkan kesialan. Dan pendeta palsu itu mengenakan biaya yang sangat mahal. Bahkan jika Anda menyangkalnya, itu tidak masalah. Mereka akan mengambil darah dari pintu itu nanti. Coba lihat dan uji apakah itu darah belut, dan akan jelas Anda bicara omong kosong. Baiklah, baiklah. Jika kau tidak percaya padaku, aku tidak akan menemuimu. Berhenti. Semuanya belum dijelaskan dengan jelas. Kau tidak bisa pergi. Kau benar-benar percaya pada anak ini. Tunjukkan sedikit rasa hormat. Dia Ye Qingyang, Tuan Ye. Jangan terburu-buru. Duduklah. Aku akan perlahan meyakinkanmu. Tuan Ye, apa yang Anda lakukan di sini? Cucu perempuan Anda yang terkasih, Mary, mengundang saya untuk mentraktir Anda. Kakek. Pantas saja Tuan Ye menyebut keluarga Ma kami idiot. Dia benar. Tuan Ye, kami meminta maaf kepada Anda. Kami buta. Tuan Zhang, biasanya penipuan semacam ini tidak hanya terjadi pada satu orang. Babama, kau sangat pintar. Katakan padaku, siapa yang kau hubungi untuk menemukan Zhang Tianxi ini? Aku menghubungi seorang penyihir yang pernah bekerja sama denganku sebelumnya. Penyihir ini adalah kaki tangannya. Jika keluarga Ma ingin balas dendam, mari kita kirim jeruk bersama. Aku ada urusan, jadi aku pergi sekarang. Hei Shen, aku belum mengatakan apapun tentang kau dan bos besar. Jadi kau harus melindungiku. Kakak, kau benar-benar pria sejati. Jangan khawatir. Aku akan menjaga keluargamu untuk sementara waktu. Dan aku akan mencoba agar hukumanmu dikurangi. Terima kasih Shen. Jangan khawatir, aku akan bersikap baik dan mencoba keluar secepat mungkin untuk terus berjuang bersamamu. Saudaraku yang baik, kau bisa tenang di penjara. Aku harus pergi sekarang. Hei, siapkan anak buahmu di penjara distrik utara. Begitu Zhang Dianlei dijatuhi hukuman dan dipindahkan ke penjara distrik utara, segera bawa dia keluar saudaraku. Aku tidak akan tenang jika kau tidak mati. Keluarga Yeku sudah tamat. Halo, silakan duduk di dalam dan minum teh. Terima kasih. Filet ikan seledri air bawang putih dengan ayam 5 butir daun bawang dan bakso ikan 4 kebahagiaan. Pah, Anda benar-benar tahu cara memesan. Ini semua adalah hidangan andalan kami. Anda tidak akan menemukannya di tempat lain, tetapi porsinya cukup besar. Saya sarankan memesan lebih sedikit. Saya punya nafsu makan besar, tidak apa-apa. Bibi Liu, jika Anda melihat kreasi Anda sendiri muncul di restoran orang lain, bukankah Anda akan sangat bangga? Siapa nama Bibi Liu yang Anda maksud? Liu Shufan, itu ibu saya. Kau kakak Cing-Cing, itu aku. Tapi, kau siapa? Aku ingin kakakku tidur denganku. Aku ingin kakakku tidur denganku. Kau Xiao Feng, Ye Feng, itu aku, itu aku. Di mana bibi itu sekarang? Oh, ceritanya panjang. Liu Qingqing, hutang ayahmu hampir lunas kan? Xiao Bo, cepat pergi. Oh, Liu Qingqing, bisnisnya bagus. Apakah si udik itu sudah selesai makan? Kalau sudah, pergi dari sini. Jangan kembalikan uangnya, semuanya akan baik-baik saja. Aku benar-benar tidak bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Cing-cing, jangan menangis, tersenyumlah dan hadapi hidup. Kau mengenalnya. Apa hubunganmu dengannya? Udik, cepat kembali ke pegunungan untuk bertani. Dasar udik,
cepat pergi, atau aku akan mematahkan kakimu dan membuatnya lumpuh. Kau semut rendahan berani mengucapkan omong kosong seperti itu. Hei, cicit cicit cicit. Oh, hei kalian bajingan. Berani-beraninya kalian mengganggu kakak Cing-Cing. Xiaofeng, usir mereka. Jangan berkelahi. Namaku Ye Qingyang. Jangan ganggu kakak Cing-Cing lagi. Jika kalian punya masalah, datanglah padaku. Apa kau dengar aku? Ya, aku dengar. Bu, apa yang terjadi? Apakah semua pasien ada di bangsal? Bu, apa yang terjadi? Terlalu banyak orang di bangsal, jadi mereka sementara memaksaku berdiri di koridor. Kita sudah membayar seperti biasa, Bayu. Bagaimana bisa mereka melakukan ini? Cing-Cing, Bu, tidak apa-apa. Kita tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Kenapa mereka menempatkan Bibi di koridor? Anda hanya membayar untuk tempat tidur biasa, tetapi mereka membayar untuk layanan kilat, jadi tentu saja mereka mendapat prioritas. Ini adalah unit gawat darurat. Siapa yang membuat keributan di sini? Direktur Chen, Anda di sini. Apa yang harus kita lakukan? Tidak ada cukup tempat tidur rumah sakit, jadi kami menempatkannya di tempat tidur tambahan di koridor. Anggota keluarga ini tidak setuju dan bersikeras memindahkannya ke bangsal, sehingga menimbulkan masalah. Rumah sakit punya aturannya. Jika Anda terus membuat masalah, keluar saja. Saat ini, siapapun bisa menjadi dokter. Bisakah orang seperti Anda benar-benar menyelamatkan nyawa? Lupakan saja, saya rasa kita sebaiknya memulangkannya saja. Apakah Anda benar-benar seorang dokter? Anda tidak bisa begitu saja mengatakan Anda sudah dipulangkan. Operasi pasien bahkan belum dimulai. Qingyang, jangan berdebat dengannya. Kita tidak bisa mempermainkannya. Direktur Chen, kapan operasi ibu saya bisa dilakukan? Begitu banyak orang yang ingin bayi mereka dioperasi. Kita harus menunggu. Direktur Chen, ibu saya sudah dirawat di rumah sakit selama seminggu. Dan biaya rumah sakit harian mencapai puluhan ribu yuan. Jika operasinya tidak segera dilakukan, kita tidak bisa menerima ini. Kamu tahu nomor teleponku kan? Telepon aku malam ini. Direktur Chen, apakah Anda ingin saudari Cing-Cing menelepon Anda malam ini? Direktur Chen benar-benar antusias dengan keluarga pasien. Anda bahkan menggunakan waktu luang Anda untuk menjaga hubungan. Kau memfitnahku? Apa kau manusia? Apa kau pikir aku akan memfitnahmu? Direktur Chen, cepat kemari. Ada pasien darurat di sini yang membutuhkan operasi segera. Tunggu saja dan lihat apa yang akan kulakukan padamu nanti, dokter. Kau harus menyelamatkan putraku. Dia satu-satunya putraku. Dia mengalami kecelakaan mobil dengan patah tulang remuk, patah tulang tengkorak, pendarahan otak, dan fungsi kardiopulmoner yang lemah. Dia tidak akan selamat. Keluarkan pemberitahuan kondisi kritis. Direktur Chen, ayah dari pria yang terluka itu, adalah Direktur Pusat Medis Qingzhou. Jika dia meninggal di sini, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Saudari, jangan khawatir. Meskipun situasinya serius, kami akan melakukan yang terbaik. Dekan Zheng, apa yang membawamu kemari? Menjauh. Pasien belum meninggal, dokter tidak bisa menyerah. Siapkan meja operasi, saya akan melakukannya di sini. Dekan Zheng, saya akan menjadi asisten Anda. Apa Anda tidak mendengar apa yang baru saja saya katakan? Personel yang tidak relevan, tinggalkan bangsal. Apa yang terjadi di sini, Nyonya Liu? Saya khawatir saya tidak bisa melakukan operasi ini. Itu dia, pasti dia. Apakah itu jarumnya? Saya tahu siapa yang melakukannya. Cepat temukan orang itu. Saya tidak tahu di mana dia, tetapi saya punya fotonya di ponsel saya. Saya kenal orang ini. Anda mengenalnya? Dekan Zheng, saya harus menjelaskan ini kepada Anda. Saya sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Di mana dia? Bahwa saya menemuinya segera. Dekan Zheng, Anda berstatus bangsawan, saya akan pergi dan memanggilnya sendiri. Nak, kemarilah. Ada hal penting yang ingin kubicarakan denganmu. Kau datang kepadaku, baiklah. Lagi pula, aku memang berencana datang kepadamu.
Qingyang, jangan impulsif. Sungguh kebetulan. Maaf, anak muda, apakah orang ini terluka karenamu? Sebaiknya kau mengaku dengan jujur. Ada saksi dan bukti fisik. Mengakulah dan kau akan diperlakukan dengan lunak. Kau dicurigai melakukan penyerangan yang disengaja. Akulah yang memberimu suntikan itu. Benar-benar kau. Panggil petugas keamanan sekarang. Aku akan menelepon polisi. Nak, jangan melakukan hal gegabah. Kau akan mendapat tuduhan lain. Tunggu, kau seperti petasan. Apa yang kau coba lakukan? Dekanjeng, anak ini membunuh seseorang. Kita tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Dasar bajingan. Jika aku tidak salah, suntikan ini seharusnya teknik yang hilang Jue-Jue-Jen. Jarum pengunci darah. Hah? Wow, matamu tajam sekali. Guru, menyaksikan seni yang hampir punah ini di masa hidupku. Sungguh merupakan keberuntungan besar bagiku. Zeng. Dekanjeng, jarum inilah yang mengunci nyawa putramu. Jika tidak, dia pasti sudah meninggal sejak lama. Terima kasih, Guru. Terima kasih. Tidak perlu berterima kasih. Aku hanya penyebar energi positif. Guru, tolong obati pria yang terluka itu sesegera mungkin. Aku akan membantumu. Siapa yang memberitahumu bahwa aku akan melakukan operasi ini? Tuan, Anda sudah sedikit membantu saya. Sisanya terserah Anda. Jangan pergi terlalu jauh, atau apa gunanya memiliki rumah sakit Anda. Tapi jika Anda tidak membantu, kami benar-benar tidak bisa yakin. Tuan, tolong selamatkan putraku. Aku akan membayar berapapun harganya. Mampukah Anda membayar ratusan ribu? Ya, saya mampu. Terima kasih, ahli. Apakah racunnya sudah hilang? Oke. Kau bisa menangani sisanya. Aku akan mengawasi dari samping. Oh, Dekanjeng, kau benar-benar seorang ahli medis yang hebat. Mulai sekarang, putraku akan menjadi anak baptismu. Jantungnya berhenti berdetak. Dia meninggal. Hahaha, luar biasa. Ye Qingyang, lihat apa yang telah kau lakukan. Kau membunuh pasien. Kau bersalah atas kejahatan keji. Apa yang kalian semua lakukan, melompat-lompat seperti belum pernah melihat dunia sebelumnya? Aku hanya lupa melepaskan titik akupuntur terakhir. Itu tidak akan membunuh siapapun. Dokter mana yang tadi berteriak, anak saya meninggal? Tunjukkan kameranya. Datanglah ke kantor saya nanti malam. Oke, dan bawa surat pengunduran diri Anda. Saya akan membubuhkan stempel untuk Anda. Pakar, terima kasih banyak. Beri saya nomor, dan saya akan mentransfer uangnya kepada Anda sekarang juga. 976588. Tidak sepeser pun lebih, dasar ahli. Ini yang dihitung kakak Cincing. Biaya rawat inap ibuku 276.000. Pokok pinjaman berbunga tinggi 700.000. Dan sisanya 588 digunakan untuk membelikan gaun untuknya. Qingyang, terima kasih banyak. Koridornya dingin di malam hari. Kalau tidak mau masuk angin, pergilah ke departemen logistik untuk membeli selimut. 388 masing-masing. Tidak ada tawar-menawar. Kami ingin tetap di bangsal. Apa kau tidak mengerti apa yang kukatakan? Oh, Direktur Chen, kau di sini. Anggota keluarga ini masih saja membuat masalah. Menyebalkan sekali. Dia bukan Direktur Chen lagi. Mulai hari ini, Chen Mingyuan dipecat dari rumah sakit kita. Apakah kau yang mengatur agar Tuan, anggota keluarga Ye datang ke koridor? Ya, akulah yang mengaturnya. Bajingan, minta maaf pada Tuan Ye sekarang juga. Din, tenanglah. Aku tahu anggota keluarga pasien tidak suka ini, tapi aku bisa menanganinya dengan cepat. Apa kau pikir aku tidak tahu? Mengintimidasi pasien, mendorongnya ke koridor dan mengatur agar orang lain tetap di sana. Chen Mingyuan, kalian tidak akan melakukan operasi jika keluarga pasien tidak hadir. Kalian telah membuat kekacauan di rumah sakit, tidak hanya merusak etika medis rumah sakit kita, tetapi kalian bahkan tidak pantas disebut manusia.
Tuan Ye, ini semua kesalahan saya. Kelalaian saya dalam manajemen memberi kesempatan kepada para bajingan ini untuk mengambil keuntungan. Saya sangat meminta maaf atas kerugian emosional dan fisik yang diderita pasien dan keluarganya. Tuan Ye, saya salah, mohon maafkan saya. Maaf, saya tidak menerima permintaan maaf Anda. Hei, Xiao Li, ada kepala perawat di unit gawat darurat Anda yang menyalahgunakan kekuasaannya dan mengabaikan disiplin rumah sakit. Kepala perawat Liu, saya akan segera mengatur penangguhan sementara Anda dan mengajukan gugatan terhadap Anda sesuai dengan prosedur hukum. Tuan Ye, saya sendiri yang akan melakukan operasi pada anggota keluarga Anda. Itu akan sangat merepotkan Direktur Zheng. Tidak merepotkan sama sekali, Bu. Apakah Ibu mendengarnya? Direktur akan melakukan operasinya sendiri. Terima kasih, Tuan Ye. Bibi Liu, perhatikan baik-baik. Siapa saya? Anda. Bu, ini Xiao Feng. Oh, Xiao Feng, itu kamu. Xiao Feng, kamu sudah besar sekali. Senang sekali melihatmu. Bibi Liu, tahukah Bibi siapa orang-orang yang menyerang keluarga Ye kita waktu itu? Aku hanya ingat orang terakhir yang kulihat adalah ayahmu. Bos, tapi saya tidak tahu detailnya. Terima kasih, Bibi. Sebaiknya kau istirahat sekarang, aku tidak akan mengganggumu. Aku akan datang menemuimu lagi saat ada waktu. Kakak Qingyang, apakah aku cantik? Cantik sekali. Cantik sekali. Kakak, aku ingat apa yang kau katakan hari ini sudah keterlaluan. Kau baru bekerja beberapa hari dan sudah terbiasa terlambat. Kau pengemudi yang payah, tapi kau jago main-main. Saudari Lan, hanya tersisa 1 jam sebelum penandatanganan kontrak. Kau jaga aku di perusahaan. Jika kau butuh sesuatu, hubungi aku. Oke, Presiden Lin. Aduh, Pak, apakah Anda baik-baik saja? Apakah Anda baik-baik saja? Anda ditabrak mobil. Lihat apakah Anda baik-baik saja? Oh, astaga. Oh, astaga. Haha, Pak, saya akan memberi Anda uang agar Anda bisa pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Saya ada urusan penting yang harus diurus. Oh, semuanya. Silakan hakimi. Seorang pria kaya di mobil mewah menabrak seseorang. Pak, apa yang Anda inginkan? Saya bisa memberi Anda lebih banyak uang. Anda pikir Anda bisa menyelesaikan masalah dengan sedikit uang? Anda menganggap kami orang miskin ini apa? Anda harus membawa saya ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Aku sakit di sana-sini. Seluruh tubuhku sakit. Tuan Lin, ada apa? Anda memukul seseorang? Aku tidak memukulnya. Karena Anda di sini, aku serahkan ini pada Anda. Aku sedang terburu-buru menandatangani kontrak. Jangan pergi. Bos Shen Yunhai, dia sudah membayarku cukup banyak uang. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu menandatangani kontrak? Apa sebenarnya yang kau inginkan? Dasar bajingan, kawan, longgarkan celana Tuan Lin dulu. Ini pelecehan. Kamu pikir kamu siapa? Apa hubungannya ini denganmu? Saya sudah mempelajari trauma selama beberapa tahun. Saya bisa membantu pria ini memeriksa lukanya. Kamu sakit di mana-mana, kan? Apakah di sini? Ya, sialan. Tuan Lin, dia benar-benar menderita. Kamu cedera pergelangan tangan, patah. Apakah di sini sakit? Sakit. Aduh, kakiku tidak sakit, tapi kram. Apalagi yang sakit? Coba kulihat. Kepalaku. Tolong jangan sentuh aku. Aku tidak sakit dimanapun. Kakak, kau harus pergi ke rumah sakit. Kalau tidak menunda pengobatan akan membuatmu cacat. Dia harus membawaku ke rumah sakit. Dia memukulku. Karena kau bersikeras agar Tuan Lin menemanimu ke dokter, baiklah, kau bisa naik mobil Tuan Lin. Tidak, saya ada urusan mendesak. Oh tidak, sudah terlambat. Ayo, saya akan mengantar Anda ke rumah sakit dulu. Maaf Pak, mobil ini hanya punya 2 kursi. Saya dan Tuan Lin akan duduk di depan. Maaf, tapi dari apa yang baru saja Anda katakan, sudah terlambat. Saya seharusnya tiba sebelum jam 9.30. Tidak. Jalan Hean nomor 8. Kita harus menandatangani kontrak.
Waktu kita hampir habis, 20 menit sudah cukup. Duduklah dengan tenang dan kencangkan sabuk pengaman. Ye Qingyang, apa yang kau lakukan? Pelan-pelan, pelan-pelan. Kalau tidak, kita tidak akan bisa membawamu ke penandatanganan kontrak. Ini bukan main-main. Lagi pula, ada orang yang terluka di belakang. Dia tidak akan meninggal dalam waktu dekat, jadi jangan khawatir. Dengarkan musik dulu, bro. Bisakah kamu mengemudi dengan benar sekali saja? Di kota, batas kecepatannya 140 km per jam. Dan kamu masih main-main dengan ponselmu dengan satu tangan. Kamu bukan berusaha mengantarkanku ke tujuan, kamu berusaha membunuhku. Lain kali, jangan mengemudi seperti itu tanpa izinku, apalagi di mobil ini. Kamu wanita gila yang tidak peduli dengan hal lain selain kariermu, teman. Tunggu sampai kita menandatangani kontrak. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit dengan cepat. Aku mengemudi dengan cepat, dan aku pengemudi yang handal. Pengemudi handal apanya? Bertemu orang sepertimu adalah hal terburuk yang pernah kulakukan, temanku. Aku tidak bercanda. Aku benar-benar akan mengantarmu ke rumah sakit. Bagasi mobilku selalu terbuka untukmu. Pergi sana. Karena kamu kali ini, aku akan mentraktirmu makan malam. Kamu yang pilih tempatnya. Aku tidak lapar sekarang, kita bicarakan nanti. Oh, ngomong-ngomong, apakah kamu kenal pria di Qingzhou yang dipanggil Big Boss? Aku belum pernah mendengarnya, tapi kakekku pasti kenal. Aku akan bertanya padanya nanti. Halo, Ye Qingyang, kamu mau kemana? Kamu sekarang sopirku. Bisakah kamu menghormati temanku? Apa maksudmu menghormati teman? Dengarkan aku, masuk ke mobil dan tunggu aku. Kita akan kembali bersama sebentar lagi. Oke, aku akan memberimu tatapan itu. Anak itu. Dia sama sekali tidak sopan. Bahkan di usia semuda itu, dia malah menggurui saya. Bukankah itu konyol? Guru, anak itu hanya berpura-pura tahu segalanya dan mencoba pamer di depan wanita-wanita cantik. Dengan saya di sini, bisakah dia terus berakting seperti itu? Siapa Anda, guru? Di bidang pengobatan tradisional Tiongkok di Qingzhou, selain Zheng Yaoxian, tidak ada yang memiliki kemampuan medis yang dapat dibandingkan dengan Anda. Aku berteman baik dengan tetua Zheng, dan kami sering bertukar pikiran. Keahlian medis tetua Shu dan tetua Zheng sama-sama terbaik di Qingzhou. Semua orang tahu itu. Oh, bukan apa-apa. Tetua Shu terlalu rendah hati. Kakak Chu, kau benar-benar kembali ke Qingzhou. Kita sudah lama tidak bertemu. Aku tidak menyangka kakak Chu Yunjing akan kembali ke Qingzhou. Dia kembali ke Qingzhou khusus untuk menemuimu. Tidak, dia hanya bilang dia sakit parah dan kembali untuk perawatan medis. Oh, dia sangat cantik, bukan? Kecantikan yang luar biasa yang bisa mengalahkan kecantikan pria manapun. Kalau begitu, aku akan pergi bersamamu untuk menemuinya. Dia, dasar bajingan. Kakak Lin, aku hampir berpikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Kakak, bagaimana kau bisa sakit separah ini? Ini. Oh, dia sopirku, Ye Qingyang. Saudari, penyakit apa yang kau derita? Ceritanya panjang. Tuan Ye, saya sedang tidak dalam kondisi yang baik untuk menjamu Anda dengan baik. Silakan merasa seperti di rumah sendiri, jangan malu. Terima kasih. Ya, Anda terlalu baik. Anda memiliki kepribadian yang sangat baik, mudah didekati, dan memiliki karakter yang luar biasa. Ruangan itu dipenuhi dengan hawa dingin yang samar, 2 bagian menyeramkan, dan 3 bagian seperti hantu. Penyakit ini mungkin sangat sulit disembuhkan. Ah, Saudari Yun, Tuan Tua Shu sudah datang. Tuan Tua Yu, Anda sudah tiba. Nona Chu, jangan bergerak. Sekarang Anda. Napas Anda lemah dan Anda sebaiknya tidak terlalu banyak bergerak. Nona Chu, ini adalah kasus racun dingin yang menyerang tubuh Anda dan sudah menyerang jantung dan paru-paru Anda. Aku khawatir lama-lama nanti penyakit ini akan merusak sumsum tulangmu.
Saat itu, bahkan dewa pun tak bisa menyelamatkanmu. Guru Shu, apakah menurutmu penyakit ini masih bisa diobati? Seharusnya sudah terlambat. Di kota Jingzhou mungkin tidak ada orang yang lebih terampil dariku. Jika aku tidak bisa menyelamatkanmu, mungkin tidak ada orang lain yang bisa. Jadi Guru Shu, tolong obati penyakit saudari Yun dengan cepat. Semua orang yang tidak terkait, mundurlah setidaknya 3 meter. Jika kalian menghalangi tuanku atau menunda pengobatan, kalian tidak akan bertanggung jawab. Misi selesai, Nona Chu, Anda hanya perlu berbaring di sini dengan tenang selama setengah jam dan akar penyakitnya akan hilang. Benarkah? Luar biasa. Seperti yang diharapkan, pengobatan tradisional Tiongkok sangat mendalam dan luas. Aku sudah terbang setengah keliling dunia dan masih belum bisa menyembuhkan penyakit ini. Mungkinkah ini? Hanya beberapa jarum dan semuanya hilang. Terima kasih Tetua Shu. Sama-sama. Kau memang punya keahlian. Kau bahkan menggunakan teknik jarum segel ilahi. Sebagian besar teknik ini sudah hilang. Aku tidak menyangka masih ada seseorang yang mengetahuinya di kota Qingzhou. Kau memiliki penglihatan yang tajam. Guruku adalah penerus teknik jarum segel ilahi. Pasien terbanyak yang pernah diobati guruku telah disembuhkan hanya dengan 36 jarum. Namun, teknik jarum segel ilahi ini terbagi menjadi 3 bagian: manusia, dewa, dan roh. Kau harus mahir dalam ketiganya. Tapi dilihat dari teknikmu, sepertinya kau hanya menguasai bagian ilahi. Aku khawatir itu tidak akan efektif. Apa yang kau katakan? Apa kau tahu siapa guruku? Guruku adalah Xu Juliang, dewa sejati Qingzhou. Dia telah menyelamatkan banyak orang. Apa yang kau bicarakan? Kau berani mengkritik guruku. Sebagian besar penyakit hanya membutuhkan teknik akupunktur ilahi sudah cukup. Tetapi penyakit Nona Chu tidak biasa dan mungkin memerlukan penggunaan gabungan teknik akupunktur 3 bagian. Tentu saja, saya hanya menyatakan fakta dan tidak memiliki niat buruk. Anak muda, jangan berpikir kau bisa melontarkan omong kosong hanya karena kau telah membaca beberapa buku akupunktur. Dengan keahlian saya, tidak ada orang yang tidak bisa saya selamatkan. Penyakit adikmu Chu berbahaya dengan pengobatan ini. Flu akan menyerang jantungnya dalam waktu setengah jam. Jika berlangsung lebih dari 1 detik, aku akan mengakui kekalahan. Benarkah seserius itu? Nak, kau harus membayar harga atas kata-katamu. Jika tuanku dapat menyembuhkan penyakit Nona Chu hari ini, kau harus berlutut dan bersujud kepada tuanku untuk meminta maaf. Hati seorang dokter itu baik. Saya tidak ingin bertaruh dengan Anda menggunakan pasien. Itu sangat tidak etis. Awalnya, saya ingin memeriksa penyakit teman Anda. Tetapi karena teman Anda sudah membuat janji dengan dokter, baiklah, saya pamit sekarang, Nona Chu. Ada apa? Dada saya terasa sesak. Pak Tua Shu, ada apa? Oh tidak, racun dingin telah menyerang jantungku. Apakah ini karena perkataan Ye Qingyang? Jika Chu Yunqing meninggal, aku tidak hanya harus membayar ganti rugi yang besar, tetapi aku juga akan hancur. Hidupku berakhir. Guru, apa yang harus kita lakukan? Dalam situasi ini, tidak ada yang bisa membantu kita kecuali Pak Tua Zheng. Pak Tua Zheng, sesuatu telah terjadi padaku. Aku mohon bantuanmu. Ada apa? Saya sedang merawat Nona Chu Yunqing, tapi mungkin saya telah melakukan kesalahan. Saya khawatir sudah terlambat untuk membawanya ke rumah sakit. Apa yang harus kita lakukan? Pak Shu, bagaimana bisa jadi seperti ini? Pak Zheng, tolong jangan salahkan saya. Anda bisa memarahi atau memukul saya nanti jika ada waktu. Cepatlah, bantu aku memikirkan jalan keluar. Atau aku benar-benar celaka. Aku akan segera bergegas ke sana. Oke. Jika aku kurang beruntung dan Nona Chu tidak bisa bertahan sampai akhir, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Pak Yu, kau harus bersiap. Pak Zheng, aku menunggumu. Cepat datang.
Oh guru, Nona Chu dalam masalah. Guru, anak itu baru saja mengatakan dia bisa menggunakan racun dingin untuk menyerang jantung. Kami tidak mempercayainya, tetapi sekarang tampaknya anak itu benar-benar kuat. Haruskah kita segera meminta bantuan? Anak itu, ya, dalam kepanikan ini, aku lupa tentang itu. Pemuda itu bisa tahu sekilas bahwa dia bisa menggunakan racun dingin untuk menyerang jantung. Dia bukan orang biasa. Apa yang bisa dia lakukan? Anak itu memang ahli. Jaga ucapanmu. Kecantikan itu aku. Tadi aku buta terhadap kehebatanmu. Temanmu itu ahli. Aku pantas mati. Tolong panggil kembali ahli itu dan lihat apakah dia bisa menyelamatkan Nona Chu. Aku akan bersujud dan meminta maaf padanya. Aku akan melakukan apa saja. Ye Qingyang, pergi selamatkan saudari Chu. Mengapa kau datang ke sini? Karena apa yang kukatakan. Dokter gadungan itu tidak bisa melakukannya. Dan kemudian teringat padaku. Ye Qingyang, berhenti bermain-main. Menyelamatkan nyawa adalah prioritas. Aku tidak suka membersihkan kekacauan yang dibuat oleh dokter gadungan. Ini bukan soal membereskan kekacauan. Ini soal sebuah kehidupan. Dan itu tentang adikku tersayang. Sekalipun ini demi diriku dan demi dirimu, hei, jangan lupa kita hanya memiliki hubungan kontraktual. Mengapa aku selalu harus mempertimbangkan perasaanmu? Ye Qingyang, aku tidak meminta apapun darimu, kan? Ya, kau tidak meminta apapun dariku. Aku mohon padamu kali ini, tolong bantu adikku. Aku akan berlutut untukmu. Siapa yang mau ini? Kau berlutut. Kenapa kau begitu menyebalkan? Baiklah, baiklah, bawa aku menemuinya. Aku tahu kau masih terbuat dari daging dan darah. Hentikan omong kosong ini. Oh Tuan, tolong selamatkan Nona Chu. Itu kesalahanku karena aku tidak bisa mengenalimu. Saya minta maaf, saya minta maaf. Sepertinya jika dia tidak segera bangun, dia mungkin tidak akan hidup lebih dari 1 jam. Bawalah kotak obatnya. Saya akan melakukan akupunktur pada Nona Chu. Bagus sekali. Guru, ini benar-benar keahlian seorang guru tingkat atas. Ah, sudah selesai. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, Nona Chu akan bangun dalam 1/4 jam. Bagus, Kakak Yun benar-benar sudah membaik. Aku mau cuci tangan. Bagaimana? Apa aku terlambat? Pak Zeng, kau memang agak terlambat. Pak Shu, maafkan aku. Aku tidak sepenuhnya yakin. Ditambah lagi, ada kemacetan di jalan. Aku sudah berusaha sebaik mungkin, tapi tidak bisa. Apa yang kau katakan, Pak Zeng? Kakak Chu baik-baik saja sekarang. Dia sedang istirahat dan akan segera bangun. Apa? Bukankah kau bilang itu flu? Apa kau menyelamatkannya? Bagaimana mungkin aku memiliki kemampuan itu? Jika aku bisa menyelamatkannya, aku tidak akan repot-repot memanggil tetua Zeng. Lalu siapa itu? Hari ini aku beruntung bertemu dengan seorang ahli. Dia menyelamatkan Nona Chu di saat-saat genting. Ah, ternyata ada seseorang yang memiliki kemampuan medis seperti itu. Tetua Zeng, aku harus memperkenalkan ahli ini kepadamu hari ini. Kau harus mengenalnya. Baiklah, Tetua Zeng, kemarilah izinkan aku memperkenalkanmu pada guru ini. Guru Ye, jadi kalian berdua saling kenal? Hahaha, aku heran kenapa seorang pemuda yang sebanding dengan Guru Ye. Bagaimana mungkin ada orang kedua seperti dia di Qingzhou? Aku tidak pernah menyangka itu orang yang sama. Hahaha. Guru Ye, terima kasih banyak. Saudari Chu, kau terlalu baik. Aku merasa jauh lebih baik sekarang. Aku akan membalas budi Guru Ye dengan setimpal nanti. Jumlahnya terserah Guru Ye. Benar, Tetua Shu dan Tetua Zeng juga telah bekerja keras dan pantas diberi ucapan terima kasih yang sepatutnya. Saudari Yun, jangan menghina jiwaku dengan uang. Uang hanyalah hal lahiriah. Jika kau ingin berterima kasih padaku, lakukan lebih banyak perbuatan baik dan kumpulkan lebih banyak pahala di masa depan. Aku tidak akan menyelamatkanmu dengan sia-sia. Aku berani bertanya,
Siapa di dunia ini yang bisa mencapai level seperti itu di usia semuda ini? Aku malu pada diriku sendiri. Dibandingkan dengan guru Ye, hidupku yang begitu panjang terasa sia-sia. Aku malu. Qingyang ini seorang Taois, jadi dia tidak tertarik pada uang. Saudari Chu, kau tidak perlu terlalu sopan. Jika ada yang harus berterima kasih padamu, akulah yang akan melakukannya untukmu. Ye Qingyang, kau memang luar biasa. Kau menerima semua uang yang kuberikan. Tapi kakak Chu berpura-pura begitu polos dan lugu, tidak mengambil sepeser pun. Kenapa kau malah menyukai kakak Chu? Aku tidak menyadarinya. Ye Qingyang, kau cukup pandai mendekati perempuan. Apa kau iri? Hahaha, aku iri padamu. Kau tidak bercanda kan? Aku hanya mengingatkanmu bahwa orang-orang memberimu uang sebagai ucapan terima kasih. Jadi kau harus menerimanya. Uang sulit didapatkan akhir-akhir ini. Menurutku, ada banyak cara untuk menghasilkan uang. Karena itu, mulai besok, gajiku akan dipotong setengahnya. Jika kau membuatku tidak senang lagi, gajiku akan ditangguhkan. Kenapa? Tidak ada alasan. Aku bosmu, dan aku yang membayar gajimu. Semuanya tergantung suasana hatiku. Apakah kau sudah ke rumah sakit? Kau pasti agak sakit. Ye Qingyang, siapa yang kau sebut sakit? Kembalilah ke sini dan beritahu aku siapa yang sakit. Bagaimana kalau kita makan? Aku ada proyek yang sangat penting untuk dibahas. Proyek besar seperti apa? Lebih penting daripada makan. Ini adalah negosiasi dengan sebuah konglomerat besar. Grup Lin sangat membutuhkan suntikan dana untuk meluncurkan proyek baru. Oh begitu ya? Saat kau masuk, jangan mengatakan hal yang tidak pantas. Perhatikan mataku dan bertindaklah sesuai dengan itu. Kau mengerti? Ye Qingyang, kau dengar apa yang kukatakan? Oh, aku dengar. Apa yang baru saja kukatakan? Ulangi. Aku tidak tahu. Ye Qingyang, aku ulangi. Negosiasi ini sangat penting bagiku. Jadi saat kau masuk, ikuti instruksiku dan jangan mengatakan hal yang tidak pantas. Mengerti? Oke. Halo, saya Lin Jieyao, Presiden Lin Group. Saya ada janji temu dengan ketua Anda, Xu Baicheng, untuk membahas bisnis hari ini. Ketua kami saat ini sedang sibuk dan tidak dapat dihubungi, meskipun kami telah membuat janji temu sebelumnya. Baru saja, ketua memerintahkan agar semua personel yang tidak berwenang dihentikan dan tidak diizinkan masuk. Tunggu, aku akan menelepon ketuamu. Maaf, nomor yang kau hubungi sedang tidak aktif. Aku sudah bilang ketua sedang sibuk, tapi kau tetap tidak percaya. Pergi. Hei, ayo pergi dulu. Tunggu, Lin Qingyao, apakah kau ingat aku turun gunung untuk mencari dewiku? Mengapa kau mengatakan ini sekarang? Akhir-akhir ini, saat bersamamu, terkadang aku merasa kau mirip dengannya. Berkali-kali aku tanpa sadar memilih untuk membantumu. Setiap kali aku membantumu, aku merasa bahagia tanpa alasan yang jelas. Mungkin aku hanya menghibur diriku sendiri. Apa artinya itu? Jadi kali ini, aku tetap memilih untuk membantumu. Jangan berterima kasih padaku. Aku menggunakan cara ini untuk memperingati cintaku padanya. Bagaimana kau bisa membantuku agar ketua dewanmu mau keluar dan menemui kita? Kalau tidak, dia akan menyesalinya. Siapa? Gedung ini punya masalah feng shui yang besar. Ini kejadian langka. Perkumpulan roh yin dan roh jahat. Jika tidak diperbaiki, sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Bagaimana kau tahu ada masalah feng shui? Apakah kau mendengar desas-desus? Kalian berdua tidak boleh masuk ke sini. Anak muda. Apakah kau perlu mendengar desas-desus? Sekali lihat saja, kau bisa tahu ada masalah. Tidak seorang pun yang bekerja di sini bisa lolos dari pertumpahan darah. Sekalipun kau mengundurkan diri, roh jahat akan tetap datang mengetuk pintu, dan pemilik gedung ini akan semakin menderita. Dengan istri dan anak-anak terpisah, keluarga hancur, dan nasib buruk menimpa 3 generasi. Keluarga itu tidak akan bisa pulih selama 100 tahun. Seserius itu?
Kau tunggu di sini, aku akan naik ke atas untuk melapor kepada ketua. Hehe, selesai. Hehe, kau terlihat sangat cantik saat tersenyum. Ye Qingyang, apakah benar ada masalah dengan Feng Shui di sini? Ya, dan ini sangat serius. Kalian berdua masuklah bersamaku. Ku bilang, Satpam, bukankah yang kukatakan sudah cukup jelas? Maksudku, ketua kalian yang harus keluar untuk menyambut kami, bukan kami yang harus masuk sendiri. Awalnya, kita bisa langsung naik, tetapi ketua Anda membuat kita tidak bisa datang. Jadi, dia harus turun dan menyapa Presiden Lin kita secara pribadi. Baru setelah itu, kita bisa menerima bahwa manajer umum Lin kita juga punya harga diri. Ya, mereka benar-benar memanfaatkan kita. Ketua Shu, fakta bahwa dia bisa melihat melalui formasi Yinsha ini menunjukkan bahwa dia cukup cakap. Saya sarankan Anda turun ke bawah dan menjemputnya. Itu tidak akan rugi. Ketua Shu, kita ada janji hari ini untuk membahas investasi dengan konsorsium Changping. Tidakkah Anda lihat saya sibuk? Saya akhirnya berhasil mendapatkan janji temu dengan Guru Chen dari Hong Kong dan Taiwan untuk melihat Feng Shui. Beliau sangat sibuk, jadi tentu saja saya harus menemui Guru Chen terlebih dahulu. Oh, begitu ya. Jika Anda sibuk, saya akan menunggu di sini. Kita bisa membicarakan urusan kita setelah Anda selesai. Jika Anda bersedia menunggu, silakan tunggu. Tuan Chen, mari kita lanjutkan melihat Feng Shui. Tidak perlu terburu-buru. Anak muda, bagaimana Anda bisa melihat formasi Yinsha ini? Oh, saya melihatnya dengan mata telanjang. Hei, aku sudah mengamati ini sejak lama, dan kau hanya sekilas melihatnya. Tuan Shu, lihat betapa terampilnya pemuda ini. Kau bisa mengenali formasi Yinsha ini hanya dengan sekali lihat. Lalu katakan padaku, bagaimana formasi Yinsha ini terbentuk, dan bagaimana cara menghancurkannya? Bukankah kau datang ke sini untuk mempelajari Feng Shui? Aku serahkan jawabannya padamu. Jika aku yang menyelesaikannya, kau tidak akan punya kesempatan. Bagaimana aku akan menagih uangmu nanti? Aku yakin pemuda ini hanya tahu cara melihat Feng Shui, bukan cara memecahkan misteri. Dilihat dari penampilannya, dia sudah mengerahkan seluruh upayanya untuk menemukan formasi Yinsha. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Guru Chen? Baiklah, jika kau tidak tahu, aku akan mengajarimu hari ini. Dengarkan baik-baik. Perhatikan tata letak bangunan ini. Dua bangunan di sebelah kiri dan kanan tidak menghadap langsung ke utara atau selatan, melainkan sedikit lebih dekat ke lokasi kita. Bentuk segitiga bangunan tersebut menghalangi aliran air, menyebabkan energi yang mengumpulkan energi yin, dan energi yin memelihara roh jahat. Dengan kata lain, bangunan ini menarik banyak hantu yang berkeliaran. Jika ada roh pendendam di antara mereka, mereka akan menjadi roh jahat karena mendapatkan nutrisi dari energi yin. Oleh karena itu, di malam hari bangunan ini tidak akan lagi menjadi dunia manusia, tetapi dunia hantu. Sekarang Anda tahu bagaimana energi yin terbentuk, bukan? Penjelasan Guru Chen sangat fasih, tetapi tidak satu kata pun yang benar. Kurasa benda milikmu ini harus dihancurkan. Beraninya kau tidak menghormati guru. Haha, tidak apa-apa. Anak muda, aku masih muda dan gegabah. Kata-kataku mungkin tidak menyenangkan untuk didengar. Anak muda, kau bilang penilaianku salah semua. Tapi, bukankah kau juga menilai ini sebagai formasi energi yin? Apakah kau juga kontradiksi dengan dirimu sendiri, mengatakan ini adalah kumpulan energi yin? Memang benar ini adalah formasi Yangsha. Tapi, kau mungkin tidak bisa membayangkan betapa seriusnya itu. Saya ingin mendengar detail lebih lanjut. Anda mengatakan bahwa ketiga bangunan ini membentuk segitiga, mengumpulkan energi yin dan energi keruh yang tidak dapat dihilangkan. Itu sepenuhnya keliru. Ini jelas merupakan formasi Feng Shui, tiga bunga pengumpul kekayaan, formasi tanpa masalah apapun. Jadi menurut Anda, dari mana formasi Yinsha ini berasal?
Lihatlah dua bangunan di depan, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, yang mewakili naga biru di sebelah kiri dan harimau putih di sebelah kanan. Namun, bangunan di sebelah kanan jauh lebih tinggi daripada bangunan di sebelah kiri. Ini melanggar pantangan besar dalam Feng Shui. Pantangan apa? Lebih baik naga biru setinggi 10.000 kaki daripada harimau putih, bahkan hanya setinggi satu kepala. Harimau putihmu tidak hanya lebih tinggi. Aura pembunuh. Harimau putih melonjak. Energi jahatnya menyebar dan mengikis area di bawah plaza. Hal ini ditambah dengan transaksi gelap di bawah plaza, mengubahnya menjadi tempat yang sangat berbahaya dan jahat. Transaksi gelap macam apa yang ada di bawah plaza ini? Jika saya tidak salah, plaza ini dulunya adalah kuburan. Mustahil, tanah ini dulunya adalah sekolah. Anak muda, saya akui Anda mengerti sedikit tentang Feng Shui. Tetapi, tahukah Anda seberapa dalam kultivasi Anda yang dibutuhkan untuk melihat kuburan di bawah tanah? Ambisi tidak mengenal usia. Tanpa ambisi, seseorang menjalani hidup yang sia-sia. Tolong jangan. Dalam hal pengalaman bertahun-tahun, kau sangat arogan. Saat aku masih ahli Feng Shui, kau hanyalah seorang anak muda yang tidak tahu apa-apa. Guru, tolong tenang, anak muda. Jika kau terus tidak menghormati guru, aku tidak akan bersikap sopan. Kau tidak perlu terlalu gelisah. Aku tidak punya waktu untuk omong kosongmu. Saya di sini bersama manajer umum Lin untuk membahas bisnis dengan Anda. Kami akan pergi setelah selesai. Bisnis ini tidak bisa dibahas. Anda bisa pergi sekarang. Ketua Shu, tolong jangan bicara lagi manajer umum Lin. Tidak ada gunanya. Petugas keamanan mengantar mereka keluar. Saya rasa lebih baik tidak membahas bisnis ini. Percuma saja membahas bisnis dengan seseorang yang akan kehilangan segalanya. Anak ini benar-benar tidak punya sopan santun. Aku akan meluangkan waktu untuk memberinya pelajaran. Ketua Shu, ada yang ingin saya sampaikan. Tapi saya tidak yakin apakah saya harus mengatakannya. Katakan saja. Saya telah mendengarkan percakapan Anda. Jadi saya ingin memberitahu Anda sesuatu. Area di plaza gedung itu memang dulunya sekolah. Tetapi sebenarnya itu adalah kuburan massal. Sekolah itu dibangun di atas kuburan massal itu. Apa? Bagaimana Anda tahu? Ketua Shu, keluarga saya telah tinggal di daerah ini selama beberapa generasi. Saya bahkan datang untuk melihatnya ketika sekolah itu dibangun saat saya masih kecil. Para penjaga keamanan di gedung itu semua mendengar ini. Mereka melihat seorang pria dan segera menghentikan saya. Mohon bersikap sopan. Saya akan mengejarnya sekarang.